Shalom, selamat pagi Bapak Ibu serta sahabatku yang terkasih dalam Yesus Kristus. Pagi hari ini Selasa tanggal 7 September 2021. Sebelum kita melakukan segala aktivitas dan segala rutinitas kita, saya mau mengajak Bapak Ibu serta sahabatku untuk sejenak mendengarkan renungan firman Tuhan yang telah ditetapkan hari ini, yang terambil dari kitab Yakobus pasalnya yang kelima, ayat yang ke-13. Beginilah bunyinya. Kalau ada seorang di antara kamu yang menderita, baiklah ia berdoa. Kalau ada seorang yang bergembira, baiklah ia menyanyi. Demikianlah bunyinya. Bapak Ibu serta sahabatku yang terkasih dalam Kristus Yesus, sekilas kalau kita mengetahui dan melihat bahwa secara pemikiran sempit, kita mengartikan bahwa teks ini merupakan teks yang mengajak kita hanya perlu berdoa ketika kita sedang sakit atau menderita. Ketika kita sedang ada pergumulan saja, baru kita mau berkomunikasi dengan Tuhan. Tetapi kalau kita boleh lihat secara keseluruhan bahwa dengan inilah sebagai orang Kristen, sebagai orang pendoa, penderitaan merupakan sarana bagaimana kita menghidupi doa kita. Kita boleh lihat secara keseluruhan pada teks hari ini yang mengatakan bahwa ketika orang menderita berarti kita benar-benar mengartikan, kita benar-benar menggumuli penderitaan atau sakit yang sedang terjadi dalam setiap pribadi, sehingga kita perlu menghidupi. Dan inilah yang menguatkan kita bahwa dengan doa juga pun penderitaan yang kita hadapi itu tidak hilang, melainkan kita lalui dan kita dikuatkan oleh Tuhan sebagai campur tangannya di dalam kehidupan kita. Dan ini juga kita boleh lihat bagaimana firman Tuhan pagi hari ini yang mengatakan ketika menderita ia harus berdoa, ketika ia bergembira ia harus bernyanyi, yang merupakan keduanya adalah sebuah ungkapan bagaimana kita menempatkan posisi. Menyanyi juga merupakan ungkapan syukur kita, ungkapan sukacita kita, sehingga kita juga diingatkan tidak lupa bahwa ketika kita sedang bergembira, ketika kita sedang bersukacita, Tuhan mau mengingatkan kita untuk tetap mengingat Dia dan mengucapkan terima kasih untuk segala berkat. Maka jangan pikirkan dari pemahaman sempit. Kita boleh melihat bahwa dengan penderitaan Tuhan mengajakkan kita supaya melihat sarana sebagai kita orang pendoa. Dengan berdoa kita melihat bahwa Tuhan selalu ada. Tuhan juga selalu hadir dalam setiap penderitaan kita. Dan Tuhan selalu melampaui dan memampui kita untuk melewati setiap penderitaan yang ada. Sehingga apa? Sehingga kita diingatkan untuk jangan malas berdoa. Dan jangan juga untuk jenuh mengucap syukur di dalam sukacita yang hadir di setiap kehidupan pribadi kita. Maka jelas pada saat ini penulis di firman Tuhan pagi hari ini mau menunjukkan kepada kita siapa ya Tuhan yang kepada doanya dan siapa yang kepada kita tujukan tersebut. Siapa Tuhan yang kita ajak bicara, siapa Tuhan yang kita datangi dalam doa dan dalam nyanyian kita tersebut. Karena Tuhan yang sedemikian hebat hanya dapat kita temui bagaimana kita benar-benar menikmati dan memahami serta memaknai ungkapan syukur kita lewat doa dan nyanyian. Jadi jelas keengganan kita, kemalasan kita untuk berdoa dan mengungkap syukur itu bisa timbul karena kuasa Tuhan tidak lagi dirasakan, tidak lagi ditempatkan sebagai sandaran hidup yang paling penting, sehingga menomorduakan dan kita pun terlarut di dalam dosa tersebut. Maka jelas firman Tuhan pagi hari ini mau menyapa kita, mau mengingatkan kita Bapak, Ibu serta sahabatku yang terkasih untuk jangan sekali-sekali pun melupakan doa, melupakan ungkapan syukur, supaya kita benar-benar menimbulkan Tuhan hadir di setiap kehidupan kita. Terlebih di dalam masa pandemi ini, Tuhan menguatkan kita karena kita dimampukan di dalam setiap penderitaan dan sukacita yang ada. Tuhan Yesus memberkati kita. Shalom.